Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat dan anak dari anak hebat. Anak-anak, pagi ini kita akan mulai belajar kisi-kisi USD, ujian sekolah daerah SD, mulai dari nomor 1 ya. Kisi-kisi nomor 1 untuk IPA yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dengan membaca kalimatul basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa saja yang akan kita pelajari dalam makhluk hidup dan lingkungannya ini? Yang pertama, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua, kita akan pelajari tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Dan yang ketiga, kita akan pelajari tentang bagaimana melestarikan lingkungan. Yang keempat, kita akan pelajari tentang upaya-upaya apa saja yang bisa manusia lakukan dalam melestarikan lingkungan. Hari ini kita akan memulai dengan belajar hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Anak-anak, tentunya tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Kita tentunya tidak dapat bertahan hidup jika tidak berinteraksi dengan lainnya, ya. Jadi, agar dapat bertahan hidup, tentu manusia memerlukan makan. Makanan ini dari mana? Dari tumbuhan, dari hewan. Pun demikian halnya, hewan dan tumbuhan untuk bisa bertahan hidup, mereka pun membutuhkan bantuan manusia untuk perawatan. Nah, dalam hal ini ada beberapa hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya yang dapat kita gambarkan sebagai berikut ya. Dari mulai individu, kemudian ke lingkup yang lebih besar yaitu populasi, yang lebih besar lagi komunitas, kemudian ekosistem dan biosfer. Mari kita pelajari istilah-istilah yang akan kita pakai untuk belajar berikutnya ya. Yang pertama yaitu individu. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal, yaitu kita sendiri. Anak-anak satu sendiri, Bu Heni satu sendiri, itu individu. Lalu apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu habitat dalam satu waktu tertentu. Ya, jadi kumpulan individu sejenis yang sama, misalkan Bu Heni, anak-anak, teman-teman, begitu ya, hidup pada suatu habitat, suatu tempat tertentu, di lingkungan tertentu, dalam waktu tertentu, itu disebut populasi. Jadi ada populasi manusia, populasi hewan masih dibagi-bagi lagi, populasi ikan, populasi burung, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kumpulan berbagai populasi itu disebut komunitas, di mana mereka akan saling mempengaruhi, saling berinteraksi satu dengan lainnya. Kemudian ada istilah lingkungan. Apa itu lingkungan? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar makhluk hidup, itu disebut lingkungan. Lalu apa yang disebut pula dengan ekosistem? Ekosistem adalah interaksi. Interaksi itu hubungan timbal balik, hubungan dua arah antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, istilah biosfer, yaitu zona kehidupan di bumi, jumlah seluruh ekosistem di seluruh penjuru bumi. Ini pula istilah-istilah yang tadi juga sudah kita pelajari ya, kita sebutkan, sehingga tidak asing lagi manakala nanti kita akan banyak menyinggung atau menggunakan istilah-istilah ini, begitu ya. Lingkungan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, dan segala sesuatu tersebut berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup tentunya. Kemudian habitat tadi ya, tempat makhluk hidup yang tinggal di tempat tertentu. Kemudian ekosistem
Ketika makhluk hidup itu tinggal di tempat tertentu kemudian ada interaksi dengan lingkungan, maka itu disebut ekosistem. Ada ekosistem sawah, interaksi makhluk hidup yang ada di situ, baik manusia, hewan, tumbuhan, interaksi timbal baliknya, itu namanya ekosistem. Ekosistem hutan, ekosistem laut, dan seterusnya gitu ya. Kemudian anak-anak, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu akan membentuk dua hal ya, dua kejadian begitu ya. Yang pertama yaitu rantai makanan dan yang kedua akan terjadi simbiosis. Apa itu rantai makanan? Apa itu simbiosis? Yuk kita lanjutkan. Rantai makanan adalah proses perjalanan makan-dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Jadi proses perjalanan ada yang makan, ada yang dimakan, ada yang memakan, ada yang dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contoh misalkan di ekosistem sawah ya, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang dihancurkan oleh organisme pengurai, dekomposer gitu ya. Maka kemudian ada beberapa istilah yang nantinya komponen yang ada dalam rantai makanan, yaitu satu, produsen. Produsen merupakan penghasil sumber energi. Perannya dilakukan oleh tumbuhan hijau. Jadi sesuatu yang dimakan pertama kali itu namanya produsen. Dalam hal ini, dalam rantai makanan ini produsennya berarti yang mana anak-anak? Good, rumput ya. Lalu yang memakan produsen disebut konsumen. Yang memakan pertama maka disebut konsumen pertama, yaitu belalang. Yang memakan kedua, memakan konsumen pertama maka disebut konsumen kedua, yaitu di sini katak. Yang memakan konsumen kedua maka disebut konsumen ketiga. Dalam gambar ini adalah ular, ya. Produsen, konsumen, dan yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai akan menguraikan sisa-sisa kehidupan menjadi zat-zat yang nantinya akan diperlukan kembali oleh tumbuhan untuk keperluan fotosintesis. Ya, jadi peran pengurai dilakukan oleh makhluk hidup yang berupa jasad renik ya, sehingga artinya ketika tadi ya elang ini sudah mati maka dia akan diurai oleh dekomposer yang kemudian bermanfaat bisa menjadi pupuk bagi rumput, bagi tanaman yang lain untuk hidup gitu ya. Sehingga memang rantai makanan ini berhubungan di antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian ada juga istilah jaring makanan ya nak ya. Apa itu jaring makanan? Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kalau tadi rantai makanan itu hanya satu jalur, kalau jaring makanan banyak jalur. Contoh jaring makanan di ekosistem sungai misalkan. Alga sebagai produsen itu bisa dimakan oleh konsumen satunya bisa banyak, lebih dari satu. Misalkan dimakan ikan sepat, ikan salmon, serangga air, ikan air tawar, udang, dan seterusnya. Kemudian konsumen 2 dari ikan sepat tadi sebagai konsumen 1 dimakan oleh burung bangau. Ikan salmon dimakan oleh beruang. Serangga air bisa dimakan oleh katak. Ikan air tawar bisa dimakan oleh manusia dan seterusnya begitu. Dari konsumen kedua ini ketika sudah tiada maka kemudian akan diurai oleh pengurai. Nah, ketika kemudian sudah diurai akan kembali dimanfaatkan atau bermanfaat untuk pertumbuhan produsen. Terus seperti itu gitu ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi contoh jaring makanan di ekosistem sungai.
Mari kita kenal contoh rantai makanan atau jaring makanan di ekosistem laut. Dalam tayangan ini, Bu Heni menampilkan contoh rantai makanan ya di laut karena hanya satu jalur ya. Yang pertama fitoplankton dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan ikan kecil, dimakan ikan sedang, dimakan ikan besar dan seterusnya gitu ya. Lanjut, kemudian contoh rantai makanan di ekosistem sawah. Nah, kalau ini boleh disebut rantai. Kenapa? Karena banyak cabang ya. Dari rumput bisa dimakan tikus, bisa dimakan belalang, bisa dimakan ulat, kemudian dimakan konsumen kedua sampai konsumen ketiga dan seterusnya gitu ya. Lanjut, contoh rantai makanan yang seperti apa yang terjadi di kebun? Silahkan perhatikan. Misalkan bisa bunga atau jagung gitu ya. Tanaman jagung dimakan oleh belalang. Kemudian belalang bisa dimakan tikus, bisa dimakan katak gitu ya. Bunga bisa dimakan kupu-kupu, diambil madunya gitu ya. Kemudian kupu-kupu bisa dimakan oleh katak, bisa dimakan oleh capung bisa dan seterusnya begitu. Nah, apa yang terjadi di hutan? Tanaman dimakan tikus, tikus dimakan burung hantu dimakan ular, ular dimakan burung elang gitu ya. Bisa juga tikus yang makan tanaman tadi atau kelinci yang makan tanaman dimakan harimau, harimau dimakan singa dan seterusnya gitu. Sehingga ekosistem ini bisa terjadi di mana saja gitu ya. Tentunya berbeda-beda karena yang tinggal populasi yang ada dalam ekosistem itu tentunya berbeda-beda. Kita lanjutkan. Yang kedua, kita akan pelajari tentang simbiosis. Hubungan antar makhluk hidup akan terjadi karena hubungan antar kedua makhluk hidup akan terjadi simbiosis. Apakah simbiosis itu? Yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis terjadi karena makhluk hidup membutuhkan makanan, tempat tinggal, rasa aman, dan juga persaingan. Nah, karena adanya kebutuhan makan, karena kebutuhan tempat tinggal, karena kebutuhan mengamankan diri, dan juga kebutuhan untuk bersaing, untuk memenuhi kebutuhan, maka terjadilah simbiosis, gitu ya. Anak-anak, macam-macam simbiosis ada 4 ya, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, kemudian parasitisme, komensalisme, dan amensalisme. Mari kita perdalam satu-satu. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Kedua belah pihak saling mendapat keuntungan. Contohnya, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan makanan atau madu dari bunga. Sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu untuk berkembang biak. Lebah dengan bunga sama juga seperti halnya tadi kupu-kupu ya. Kemudian kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mengambil kutu-kutu yang ada pada kerbau. Dan burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, dan kerbau mendapatkan keuntungan hilangnya kutu-kutu dari badannya ya. Lalu, apa yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme? Yaitu salah satu untung, salah satunya rugi. Contoh, bunga rafflesia. Bunga rafflesia dengan tumbuhan inangnya. Bunga rafflesia ini mendapatkan keuntungan, mendapat sari makanan dari tumbuhan inangnya. Tumbuhan inangnya rugi karena sari makanannya berkurang. Demikian halnya juga tumbuhan inang dan benalu ya. Jadi benalu ini mengambil sari makanan dari tumbuhan inang. Sedangkan tumbuhan inang makanannya berkurang karena diambil oleh benalu. Demikian juga dengan nyamuk. Nyamuk menghisap darah kita.
nyamuk mendapat keuntungan. Kerugian kita terhisap ya, darah kita akhirnya gatal, kemudian bahkan mungkin sampai dengan sakit ya, demam berdarah dan seterusnya. Hubungan timbal balik yang berikutnya yaitu simbiosis komensalisme, yaitu salah satu untung, yang lain tidak untung dan tidak rugi. Yang satu untung, tapi yang lain tidak untung dan tidak rugi, tidak berpengaruh yang satunya. Contoh misalkan kura-kura ya dengan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil itu mencari perlindungan dari kura-kura yang lebih besar. Hiu dengan ikan remora yang kecil-kecil. Ikan ini juga mencari perlindungan dari hiu, dan kemudian hiu tidak merasa dirugikan gitu ya. Kemudian juga bunga anggrek dengan tumbuhannya ya, yang satu untung, yang satu tidak berpengaruh ya, tidak untung tidak rugi. Lalu ada simbiosis amensalisme, yaitu salah satunya rugi, yang satunya tidak berpengaruh, kebalikan dari komensalisme ya. Amensalisme kebalikan dari komensalisme. Karoparasitisme kebalikan dari parasitisme, tadi mutualisme ya. Apa yang dimaksud dengan simbiosis amensalisme, yaitu salah satunya rugi, yang lain tidak untung dan tidak rugi. Contoh pada rumput dengan alang-alang ya. Jadi alang-alang itu menghalangi tumbuhan yang ada di sekitarnya. Misalkan padi dengan alang-alang. Padi ataupun tanaman yang lainnya susah tumbuh karena ditutup oleh alang-alang. Atau bakteri dengan penicillium. Penicillium ini menutup pertumbuhan bakteri gitu ya. Tetapi tadi ya, yang rugi siapa? Yang rugi bakteri. Penicillium apakah mendapat keuntungan dari bakteri? Tidak juga gitu ya. Tadi alang-alang dengan padi, yang rugi padi, nggak bisa tumbuh dengan semestinya. Tapi alang-alang juga tidak mendapatkan apa-apa, tidak mengambil apa-apa dari padi. Ini disebut simbiosis amensalisme. Gitu ya anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di Quran surat Toha ayat 50, yang artinya Musa menjawab bahwa Tuhan kami ialah Allah yang memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Yang artinya adalah dengan kelebihan Allah menciptakan segala sesuatu dengan kesempurnaan dan kelebihannya masing-masing, untuk kemudian Allah memberikan petunjuk pada masing-masing itu untuk bisa saling mencari, saling melengkapi, dan menyempurnakan, sehingga satu sama lain kita harus saling menjaga kelestarian. Alhamdulillah anak-anak, tentunya bertambah pengetahuan kita, harusnya bertambah pula keimanan kita. Baik anak-anak, hari ini sampai sekian dulu yang kita pelajari. Anak-anak bisa lanjutkan memperdalam ringkasan materi yang ada di buku Ultra yang terkait dengan apa yang Bu Heni terangkan hari ini. Begitu ya anak-anak. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.